Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 3 Zulqa'dah 1445 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di dalam Masjid Fathahillah dalam sebuah kajian Islam ilmiah mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebuah tema munkar istahana biha katsirun nas, kemungkaran yang dianggap biasa oleh manusia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan nahi munkar. Tema nahi munkar ini biasanya sulit untuk diterima. Kalau amar ma'ruf mudah mengasyikkan. Contoh, ayo mendirikan sholat, ayo berpuasa Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan
sulit untuk diterima. Padahal sebagai seorang pendakwah harus mengerjakan dua sisi, yaitu amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi munkar. Dan itulah tugasnya para rasul, para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak hanya memberikan kabar gembira, siapa yang mengerjakan ini masuk surga, mengerjakan ini masuk surga. Dan Nabi juga mencegah, jangan lakukan ini, terlarang melakukan ini, diharamkan melakukan ini. Hanya beliau mempunyai gelar di dalam Al-Quran, Basyiran wa Nadhira. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 19, Inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi berita. Memberi kabar gembira, siapa yang mengerjakan amal saleh ini dijanjikan surga. Memberi peringatan, siapa yang melakukan ini diancam neraka. Dan kita pada kesempatan kali ini, saya baru datang tahun di sini, dan memang jadwal Sabtu pukul 10 sampai zuhur itu jadwal saya keliling setiap bulan di masjid-masjid yang berumur, di masjid-masjid yang tidak rutin, jadwalnya Sabtu pukul 10. Dan biasanya saya lebih mendahulukan yang dulu pernah saya kunjungi, masjid-masjid di Jakarta. Dahulu yang rutin-rutin sudah terjadi di Sabtu pukul 10 memang itu jadwal saya ke masjid-masjid yang rutin. Alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, nanti mohon dimaklumi yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan melawan hawa nafsu. Biasanya susah diterima. Ya, biasanya susah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema muharramat istahana biha katsirun nas. Kemungkaran yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Ini saya bawakan dari sebuah buku kecil 57 halaman yang ditulis oleh Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Najib rahimahullah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya sebutkan apa saja kemungkaran yang dianggap biasa, ada beberapa pendahuluan penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa agama itu dibangun di atas dua sisi, mengerjakan yang ma'ruf, yang diperintah, dan menjauhi yang dilarang. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa itu takwa? Takwa adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdur. Takwa adalah mengerjakan yang diperintah. Entah nanti perintahnya itu wajib, perintahnya sunnah, pokoknya dikerjakan. Sedangkan takwa juga adalah meninggalkan yang dilarang. Entah ini yang dilarang adalah haram, haram nanti bertingkat-tingkat, ada dosa besar, ada dosa kecil, atau makruh, atau makruh. Maka Bapak Ibu juga di dalam
salah satunya. Kalau cuma mengerjakan yang diperintah, ustadznya cuma berdakwah, ayo kerjakan sholat, keutamaan sholat ini, ayo kerjakan puasa, keutamaan puasa ini, tidak pernah mau atau berani mencegah yang mungkar karena takut ditinggal jamaahnya, nanti jamaahnya akan meremehkan maksiat. Atau sebaliknya, di rumah suami cuma nahi munkar, ustaznya cuma nahi munkar, nanti akan terbentuk jamaahnya suka putus asa. Tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ada dua. Agama dibangun di atas mengerjakan yang diperintah, berharap pahala, dan menjauhi yang dilarang karena takut neraka. Itu adalah konsep hidup seorang muslim. Dari mana itu kita dapati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 90, yaitu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Lihat, maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami berikan kepada Nabi Zakaria anugerah seorang anak bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Terus ada dua ya, balance. Berharap saat mengerjakan yang ma'ruf untuk dapat pahala, takut mengerjakan yang dilarang karena takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada konsep hidup seorang muslim. Ini pendahuluan yang pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua, hal yang halal dan haram yang berhak menentukan hanya Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah, di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang berhak menentukan hal yang halal dan haram hanya Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dalilnya apa? Allah berfirman, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa saja yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka berarti dia halal. Wa ma harrama fa huwa haram, wa ma sakata anhu fa huwa afiyah. Faqbalu min Allah al-afiyah. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa yang tidak disebutkan, jangan cari-cari hukumnya. Itu adalah afiyah, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah afiyat tersebut. Yang halal berarti halal, yang haram berarti haram. Yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW berarti afiyah, mubah. Berarti apa? Mubah. Jangan dicari paksa-paksakan hukumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukadimahnya. Jadi tidak boleh kita menentukan ini ma'ruf berdasarkan hawa nafsu, ini halal berdasarkan hawa nafsu. Tapi standarnya apa? Halal dan haram, ma'ruf dan munkar, standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukadimah yang ketiga, dan ini penting banget, menarik lagi. Apa itu? Segala macam yang ma'ruf jika dikerjakan pasti mendatangkan
segala macam yang ma'ruf menurut Al-Quran dan hadis, ketaatan, ibadah, apapun jenisnya, jika dikerjakan pasti mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saya beri contoh ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan lisan, zikir, baca Quran, berdoa, nasihat, ya, pasti kalau kita kerjakan pasti mendatangkan keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya adalah kebaikan, bukan hanya urusan harta. Ketenangan hati itu lebih dahsyat daripada harta. Sudah banyak kita lihat di media sosial yang wajahnya cantik, yang wajahnya ganteng, hartanya melimpah ruah, kemudian tidak tenang, tidak bahagia, hatinya gelisah, galau, sering menangis. Itu menunjukkan bahwasanya keberkahan bukan melulu harta. Kembali kita ke bahwasanya bahwa segala macam yang ma'ruf, ibadah, ketaatan, jika dikerjakan pasti mendatangkan keberkahan. Pasti. Contoh yang lain lagi, amalan qalbu. Ya, kalau tadi amalan lisan, amalan qalbu. Tawakal, ikhlas, mahabbah, rasa cinta, rasa harap, al-raja, rasa takut, al-khawf, as-sabar, rasa syukur, sabar atas musibah, rasa syukur atas nikmat. Itu kalau kita kerjakan pasti mendatangkan keberkahan, kenyamanan hidup, ketenangan kalbu. Contoh yang lain lagi, qanaah. Terutama ini bagi para perempuan yang ada di bawah, para istri. Apa itu qanaah? Qanaah itu unsurnya 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah. Rela dengan apa yang Allah berikan, walau duna kifayah, meskipun kurang dari cukup. Tuh. Yang kedua, tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Nah, 2. 3, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang kalau kerjakan 3 ini pasti bahagia kalbunya. Meskipun terlihat oleh orang susah hidupnya, jualan pakai 2 sepeda, jualan kelompok, tapi ternyata dia kalbunya nyaman. Panas-panasannya hidupnya, hujan-hujanan, tapi ternyata hidupnya tanpa beban, tidak gelisah, bahagia. Kenapa? Mengerjakan amalan qalbu, puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, mencukupkan dengannya, puas. Istri jangan mengeluh, terutama di media sosial. Tadi saya pesan yang sudah lama ngaji tentang tauhid kepada Allah, gengsi nulis status di media sosial, nulisnya sama Allah di sepertiga malam terakhir, inna nasya'atan laili asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya berdiri bangun malam itu lebih tepat menuju sasaran. Anak belum jilbaban, suami belum ngaji, istri belum jilbaban, belum mengenal dakwah, ekonomi sedang seret, pernikahan di ujung
banyak-banyak beribadah. Gak usah banyak-banyak curhat, bikin status di WA, di Facebook, di Instagram. Orang yang sudah ngaji tauhid, gengsi untuk mengadukan nasibnya kepada makhluk. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Az-Zawri, ulama ahli hadis. Beliau berkata kepada seseorang yang mengeluhkan nasibnya kepada orang lain, "Ya hadza syakauta man yarhamuk ila man la yarhamuk." Wahai fulan, ketika engkau mengeluhkan nasibmu kepada makhluk, engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Kenapa usah lari ke sini? Karena para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang qanaah senantiasa mengeluhnya kepada Allah, pasti berkah itu, nyaman itu, lapang dadanya, panjang nafasnya, tidak pusing pikirannya. Nah, itu para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi amalan lahiriah. Kalau tadi amalan lisan sudah saya contohkan, amalan qalbu sudah saya contohkan, amalan lahiriah. Apabila tidak kerjakan pasti mendatangkan keberkahan. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, haji, umrah pasti mendatangkan keberkahan. Berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, bakti orang tua, menyambung hubungan rahim antara kakak, adik, paman, keponakan, kemudian antara anak dengan orang tua, pasti bahagia, nyaman hidupnya, berkah. Itu harus kita yakini sebagai seorang muslim. Contoh nih, yang sudah ngaji, saya berpesan yang pernah ngaji sama saya, orang yang paling suka untuk menyambung hubungan rahim, meskipun kita terlihat kalah oleh manusia, nggak apa-apa. Meskipun kita terlihat direndahkan oleh manusia, tidak mengapa. Sambung terus hubungan rahimmu. Anak dengan orang tua, adik kakak, paman dengan keponakan, bibi dengan keponakan. Aneh kalau seandainya ada sebagian orang punya grup WhatsApp puluhan, grup WhatsAppnya macam-macam. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMA, reuni umroh, tapi nggak ada grup WhatsApp kakak adik aja. Padahal itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan keberkahan. Aneh kalau seandainya cuma ngumpul bersama orang tua saat momen-momen tertentu saja. Apa susahnya kita mudik bersama selain bulan mudik? Apa susahnya kita kumpul bersama selain di hari-hari liburan? Kita usaha, pasti datangkan berkah. Pasti. Segala macam ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba pasti mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Pasti. Itu adalah konsep. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Segala macam maksiat yang dikerjakan oleh hamba, maka pasti mendatangkan kesengsaraan, kerugian, ketidaktenangan hidup, kegalauan, kegelisahan. Ini perkataan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa ayat 14. Konsep ini dari Al-Qur'an. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Apa itu surat At-Talaq ayat 1. Itu juga ayatnya. Siapa yang melampaui larangan-larangan Allah, melanggar larangan Allah, pasti dia menzalimi dirinya sendiri. Hidupnya tidak berkah. Hidupnya tidak aman, tidak nyaman, tidak afiat. Ada hadis begini, Pak. Bacalah doa ini. Karena doa ini tidaklah orang diberikan sesuatu ini kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu al-mu'afata, afiat
di dunia dan di akhirat. Ini saya sering mengawali kajian saya, ahibati fillah, afani wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Karena afiat adalah harta paling berharga. Afiat itu apa, Bang? Afiat itu kesehatan, ketenangan qalbu, kebahagiaan, kelapangan hati, kelezatan saat beribadah, ibadah sholat tidak seperti dikejar-kejar, malah berlezat-lezat saat berdoa di hadapan Allah, nangis bukan hanya di tanah suci, saat di dalam rumah sendirian bisa dia berlezat-lezat bermunajat di hadapan Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melanggar larangan dia berarti telah menzalimi dirinya sendiri. Tidak dapat afiat. Hatinya tidak tenang, gundah, gelisah, tidak bahagia, urusan tidak lancar, istri susah dinasihati, anak ngebandel dan seterusnya. Kenapa? Sangat erat kaitannya dengan kepala keluarga. Kepala keluarganya tidak taat kepada Allah. Subuhnya telat, baca Quran kurang, yang dibaca, yang dilihat dengan matanya adalah hal-hal yang maksiat. Itu jangan dikira itu biasa saja. Enggak, sangat berpengaruh kepada ketaatan seorang istri, ketaatan seorang anak kepada pemimpin rumah tangga. Bisa dimaklumi ini, Pak? Itu yang dimaksud faqad zalama nafs. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka berarti dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, dalil yang lain surah Nisa ayat 14 tadi, wa man ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghina. Bahkan Pak, jangan di akhirat, di dunia yang melanggar larangan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dunia yang melanggar larangan Allah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di akhirat. Makanya ada perkataan para ulama terdahulu mengatakan, lihat perkataan penuh dengan makna. Man aslah bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ini saya kasih amalan agar orang yang terkena sihir atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh orang lain kepada dia hilang tanpa harus dapat gugurnya. Kuatkan ketaatanmu kepada Allah. Wallahi, amalan orang mungkin benci dengan kita. Tidak perlu susah-susah untuk minta halal, berbuat macam-macam, dipura-purai agar orang senang kepada kita. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang dicintai oleh Allah akan dibuat manusia seluruhnya yang membencinya akan cinta kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Cintai fulan ini. Lalu Jibril mencintai si fulan tersebut. Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuk." Allah mencintai si fulan. Wahai para malaikat, cintai si fulan ini. Wa yuhibbu ahlus sama. Kemudian seluruh penduduk langit mencintainya. Tsumma yuqarrabu. Kemudian penduduk bumi pun menerimanya, suka kepadanya.
bahagia melihatnya, senang duduk bersampingnya. Ada orang kadang sebagian dilihat melihatnya tidak enak. Kita kadang-kadang, jangan orang lain, kita kadang-kadang tidak disukai keberadaan kita di tengah orang. Jangan berusaha kepada orang tersebut. Lihat maksiat yang kita lakukan. Mungkin saya dari mana sudah bermaksiat. Mungkin saya dari beberapa waktu yang lalu saya sedang bermaksiat kepada Allah. Orang ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Inna lit-ta'ah nuran fil wajh. Sesungguhnya ketaatan mendatangkan cahaya pada wajah. Orang suka dengan orang yang ahli ketaatan. Dan ini susah digambarkan dengan matematik, dirasakan dengan ilmu apapun. Ini iman. Kenapa orang suka kepada orang tersebut padahal wajahnya tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik? Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan baik-baik, terutama saat orang tua menasihati anaknya. Sebelum Anda nasihati anak, maka perbaiki dulu dirinya. Banyak hubungi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalan wajib, sholat 5 waktu terutama. Kita benar-benar sholatnya benar atau tidak, khusyuk enggak. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Tadi yang saya katakan, mungkin dia dizalimi oleh orang lain, disihir oleh orang lain, diberikan aib oleh orang lain, tidak disukai oleh orang lain. Niscaya Allah akan memperbaiki dengan dalil-dalil. Semakin lezat dia berhubungan dengan Allah, semakin manusia menerima keadaan. Nah, kemudian mukadimah yang berapa? Yang keempat. Konsep menjauhi maksiat adalah harus dijauhi. Tidak ada konsepnya kalau mampu. Beda dengan ketaatan. Kerjakan apa yang diperintah semampu. Saya beri contoh. Sholat tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Sholat tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Kerjakan sholat semampu. Maksiat boleh nggak semampunya meninggalkan? Ustaz, saya ahli zina, Ustaz. Berzina terkadang sepekan 5 kali. Saya mau bertobat, tapi boleh nggak semampu saya? Saya tinggalkan zina dari 5 menjadi 3. Boleh begitu? Itu faedah yang keempat. Konsep meninggalkan maksiat adalah tinggalkan tanpa harus ada kemampuan. Ya, tinggalkan. Tidak bersandar dengan kemampuan. Makanya saya beri contoh misalkan, ya, termasuk kemungkaran yang